Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ibu bapak sekalian, jamaah salat duhur yang insyaallah dirahmati Allah. Kita lanjut pengajian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita bahas tentang bagaimana sukses sebagai seorang pemuda, khusus anak-anak milenial sekarang. Nah, untuk teman-teman adik-adik di sini atau mungkin bapak-bapak yang memiliki anak muda, bisa kita sampaikan di rumah bahwa ini tips sukses bagi anak-anak milenial. Nah, untuk pemuda kalau mau sukses, yang pertama satu, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita lihat ya, banyak itu orang gagal, hidupnya susah, dia setengah mati cari rezeki, tapi rezekinya tidak lancar. Kalau kita lihat, kita cek kenapa itu bisa terjadi, salah satu diantaranya adalah karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, hidup kita sebagai anak akan tidak bisa bahagia. Nah, kemudian kita selalu dengar nih, yuk berbakti pada orang tua, yuk berbakti pada orang tua, tapi kita tidak tahu actionnya, langkah konkretnya seperti apa untuk bisa berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang saya buka sekarang. Caranya pertama adalah setiap Anda keluar rumah, setiap teman-teman keluar rumah, pastikan izin kepada orang tua. Jadi adik-adikku, mau pergi sekolah, izin pada orang tua. Mau pergi kursus les, izin pada orang tua. Mau pergi keluar sama teman, izin kepada orang tua. Jangan sekali-kali tinggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua. Itu caranya, Pak. Caranya teman-teman berbakti pada kedua orang tua. Ma, saya izin mau pergi sekolah. Sampai di sekolah ada tambahan kelas, tambahan pelajaran, hubungi mama. Ma, ini saya ada tambahan kelas, mungkin saya tidak bisa pulang jam 1, saya pulang jam 3, saya baik-baik saja di sekolah belajar, mama tidak usah khawatir. Tenang rasa orang tua, tenang rasa ibu, rasa bapak, tenang. Jadi ini izin pada orang tua setiap kita mau keluar. Yang kedua, cium tangannya. Setiap mau keluar, cium tangannya. Saya kalau saya izin pada orang tua 2 tangan, cium. Biasa orang itu jidatnya saja dikasih, tidak begitu, cium, cium tangannya. Jadi itu bentuk penghargaan kita, bentuk kepatuhan kita kepada, bentuk kerendahan hati kita kepada orang tua. Yang ketiga, jangan pernah berkata kasar, bahkan suara keras kepada kedua orang tua. Tidak boleh suara anak itu lebih tinggi daripada orang tua, tidak boleh. Hati-hati. Bahkan kalau kita dipanggil saja kita berteriak, itu sudah dosa. Fulan, iya ma. Nah, tidak beradab itu. Dipanggil fulan, iya ma. Tuh, rendahkan suara kita di depan orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah kita lanjut usia, jangan sampai berkata itu kata Al-Quran. Tidak boleh menolak, berkata meninggikan nada suara, itu tidak boleh semua. Itu adabnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ketika berjalan sama orang tua, janganlah kita berjalan di depan lebih dulu daripada orang tua. Jangan, itu tidak beradab. Usahakan orang tua kita dulu yang berjalan di depan, bentuk penghormatan itu. Jangan kita terlalu hormat sama bos di kantor lalu orang tua. Jangan. Justru orang tua ini adalah bos setelah Allah dan Rasulnya. Itu yang paling harus kita cintai.
setelah Allah dan Rasulnya itu orang tua. Jadi berjalan, utamakan di depan orang tua, jangan kita lebih dulu. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, ibu bapak, teman-teman sekalian, ini kadang ada orang berpikir seperti ini, bahwa saya itu Ustaz Muhammad sekali sama orang tua aku, saya tidak peduli. Karena kenapa? Karena dia tidak pernah urus saya, dia tidak pernah nafkahi saya, dia tidak bimbing saya, dia tidak didik saya. Biar itu semua urusannya dia dengan Allah. Urusan kita, apapun kondisi orang tua kepada kita, kita diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepadanya. Tidak peduli dia cuek, dia tidak nafkahi, dia tidak balas. Urusan Allah, urusannya dia dengan Allah itu. Urusan kita adalah berbakti kepadanya. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya penyembah berhala bernama Azar. Nabi Ibrahim tidak pernah melawan, mendebat bapaknya. Bahkan diingatkan sama Allah, hati-hati Ibrahim, tidak usah itu, ingat bapakmu itu, mending kau yang keluar dari kampung. Itu Ibrahim. Saking begitu pentingnya kita yang namanya menghargai orang tua, walaupun mungkin dia tidak suka, maksudnya tidak berbakti, tidak menyayangi kita, tidak mendidik kita, tapi kewajiban kita tetap berbakti kepadanya. Nah ini ibu bapak, teman-teman sekalian, kalau kuncinya anak-anak muda itu mau sukses, berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah belajar, tuntut ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama turun bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, tapi yang pertama turun Iqra, bacalah, baca, sekolah kita, lanjut sekolah. Alhamdulillah saya itu di usia 25 tahun itu sudah berdakwah, sudah saya ceramai orang-orang tua saya, orang-orang yang jauh di atas umur saya itu. Saya keliling masjid separe-pare, pernah di Makassar juga saya ceramah. Itu kalau mau dipikirkan, kamu siapa umur 25 tahun mau ceramai orang-orang tua? Tapi memang masih umur 25 tahun tapi punya pendidikan. Saya S2. Dengan itu, dengan ilmu itu, kita bisa berbagi kepada orang, dan orang menghargai ilmu kita sampai mengangkat derajat kita demi gara-gara ilmu itu. Dan memang ilmu, siapa orang memiliki ilmu diangkat derajatnya tuh, kata Allah. Walillazina utul ilma darajat. Orang yang berilmu, beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi belajar memang bukan hanya dalam sekolah, tapi ya berusahalah kita untuk memperbanyak kompetensi, memperbanyak pengetahuan kita. Jadi ini kunci anak-anak muda mau sukses, belajar. Dan yang terakhir adalah tawakal. Setelah kita berbakti pada orang tua, kita belajar, kita berikhtiar, maka terakhir serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Meskipun kadang sesuatu itu kita cita-citakan tapi tidak terwujud, yakinlah pasti ada hikmah, ada yang terbaik di balik itu semua. Saya dulu cita-citanya mau jadi dosen ekonomi, dosen manajemen. Tapi ternyata berjalannya usia, saya lari ke penceramah. Saya lebih bersyukur. Kalau ceramah kita kan bisa di mana-mana saja. Tapi kalau orang hanya ahli di bidang manajemen atau ekonomi kan hanya di kelas, tidak bisa ceramah. Nah, saya alhamdulillah. Jadi bersyukur. Ada hikmahnya. Saya tidak bisa. Kalau mungkin teman-teman tidak bisa jadi polisi, ada hikmah di balik itu. Teman-teman gagal jadi dokter, ada hikmah di balik itu. Intinya tetap bertawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Selama kita sudah berusaha dengan baik, berikhtiar dengan baik, kita berbakti kepada orang tua, muliakan guru, muliakan orang tua termasuk guru, kemudian kita belajar dengan baik-baik, insya Allah tenang saja, Allah akan mahkamah mudah, Allah akan angkat derajat kita. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.